mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah Risma akan membersamai pembelajaran PAI mengenai kandungan Quran Surah At-Tin. Tapi sebelum belajar, yuk kita sama-sama berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ustazah mulai, pastikan dulu alat tulis Al-Quran sudah siap ya. Dan jangan lupa hafalan yang sudah Ustazah berikan minggu lalu mengenai bacaan surah At-Tin dan terjemahnya. Jangan lupa untuk dihafal ya. Nah, bagaimana kandungan surah At-Tin? Yuk kita simak bersama-sama. Kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin ini memiliki arti buah tin, diambil dari salah satu ayat dalam surah At-Tin. Surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Surah At-Tin ini menempati urutan ke-95 dalam Al-Quran. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu sangat memiliki banyak manfaat. Buah ini tumbuh di daerah Timur Tengah, dan tumbuhan ini juga sangat memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan At-Tin adalah sebuah tempat, yaitu Masjid Nabi Nuh alaihi salam yang ada di Damaskus. Nah, tempat ini adalah tempat Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu. Sedangkan Zaitun adalah nama bukit di Yerusalem tempat Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu. Pada ayat kedua, Allah bersumpah atas Gunung Tur Sinai, yaitu sebuah bukit yang berada di Palestina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Pada ayat ketiga, Allah bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Sedangkan pada ayat keempat dan kelima, Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna karena dikaruniai akal, bentuk, fisik, dan kedudukan yang unggul dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Namun, manusia juga bisa Allah tempatkan di tempat yang serendah-rendahnya tatkala ia tidak beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-6, Allah memerintahkan manusia untuk beriman dan beramal soleh supaya mendapat pahala yang banyak dan tidak terputus-putus, seperti berinfak, membantu teman, atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada ayat ke-7 dan 8, manusia harus yakin akan adanya pembalasan dan akan mendapat balasan sesuai amal perbuatannya di dunia yang dia lakukan, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, dari ayat 1-4, Allah bersumpah atas 4 tempat. Apa saja? Pertama ada Damaskus, yaitu tempat Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu. Kedua, ada Yerusalem, yaitu tempat Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu. Yang ketiga, ada Palestina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Dan terakhir, ada kota Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dari kandungan tadi, ada beberapa contoh pengamalan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Pertama adalah bersyukur,
kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, karena Allah telah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat, menghafal Al-Quran, beramal baik. Dan yang ketiga ada berbakti kepada orang tua, yaitu bisa membantu orang tua di rumah, tidak membantah ataupun mencela yang ia perintahkan. Yang keempat, ada beramal soleh. Beramal soleh itu banyak sekali contohnya. Salah satunya bisa berinfak ataupun berbagi dengan teman-teman di kelas. Selanjutnya, ada berhati-hati dalam berbuat atau dalam bertindak, karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan terakhir, ada berbuat adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil, dan kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap adil dalam hal apapun. Nah, setelah menyimak tadi, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, silahkan dibuka buku LKSPAI-nya halaman 6. Di sana, Ananda diminta untuk mengerjakan kegiatan mandiri, yaitu menulis kembali surat Atin pada kolom yang sudah tersedia. Tugas ini silahkan diupload di Moodle ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kandungan Quran Surah Atin. Ananda, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ustazah berikan ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pembelajaran sudah selesai. Ananda kelas 5, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.